Puji Tuhan, apa kabar sahabat-sahabat Miracle? Kami berharap sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan senantiasa dilindungi Tuhan. Nah, pada malam hari ini kami kedatangan tamu yang tidak kalah hebat, akan bersaksi dengan pengalaman bagaimana beliau ini sehingga bisa mendapatkan atau menemukan jalan keselamatan. Dan tidak kalah seru dengan kesaksian-kesaksian lainnya, karena seperti di judul kita tahu bahwa dahulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, Bapak ini belajar menekuni, belajar agama ya, sehingga bisa lebih terbuka mungkin wawasannya, bisa mengetahui. Tetapi yang mengherankan ya, yang mengejutkan, kenapa Bapak ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Ini pasti ada perbuatan atau ada peristiwa luar biasa yang adalah campur tangan Tuhan sehingga Bapak ini bisa diubahkan. Adalah Bapak Petrus KD Mintoha. Pada malam hari ini sahabat-sahabat Miracle bisa langsung berbagi ya di grup-grup rohani, di beranda-beranda sahabat Miracle. Karena ingat, kesaksian pada malam hari ini atau pada hari-hari malam-malam sebelumnya adalah untuk memberkati banyak orang, untuk menguatkan iman orang percaya, dan puji Tuhan bisa menjangkau jiwa-jiwa baru. Mari kita sapa tamu kita pada malam hari ini dengan sukacita, Bapak Petrus Mintoha. Shalom Pak, selamat malam. Shalom Pastor, selamat malam. Haleluya. Iya, puji semuanya Tuhan. Selamat malam, haleluya. Iya, pertama-tama Pak Petrus, mohon maaf, saya bukan pastor, bukan pendeta, saya hanya orang biasa. Ya, teman-teman bilang hamba Tuhan, bolehlah. Semua kita adalah hamba Tuhan, pelayan ya. Ya, supaya tidak ada miskomunikasi dengan sahabat-sahabat Miracle yang ada di kolom komentar. Pak Petrus, seperti biasanya, kita akan buka dengan doa sebelum kita mendengar kesaksian Bapak yang luar biasa, dahsyat. Baik, kami ajak semua kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini kami bisa dipertemukan kembali di Miracle TV, sharing your testimony, membagikan kesaksian Anda. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami kedatangan tamu yang spesial adalah Bapak Petrus. Beliau akan bersaksi, memuliakan nama Tuhan. Beliau akan bersaksi bagaimana sehingga beliau bisa menemukan jalan keselamatan. Urapi kami dengan Roh Kudus, terutama pesaksi kami ya Tuhan, agar program kesaksian pribadi kami dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan segala perangkat yang kami gunakan dapat berjalan dengan baik. Kami buka program kesaksian pribadi kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, satu ayat pembuka untuk kita semua. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan ya, firman Tuhan yang dahsyat. Sebagai pengingat, seperti biasanya ada 2 poin yang saya selalu ingatkan kepada sahabat-sahabat Miracle. Tujuan Miracle TV memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2. Benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Sahabat-sahabat Miracle yang mau berkomentar di kolom komentar, silakan berkomentar dengan memberkati, dengan berhikmat, dewasa, agar supaya program kita ini pada malam hari ini benar-benar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan informasi bagi siapa saja, sahabat-sahabat Miracle yang mau bersaksi, bisa bersaksi untuk memberkati. Chat ke WhatsApp kami 0852 5721 3655. Ya,
Jadi jika teman-teman mengalami Tuhan, apakah teman-teman itu percaya kepada Tuhan Yesus dari sebelumnya tidak percaya? Boleh bersaksi, hubungi kami. Atau mengalami mujizat, atau mengalami kesembuhan, atau ya sudah memang terlahir sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi belum mengenal secara pribadi dan ingin bersaksi perjalanan iman. Silakan, yang penting kesaksian memuliakan nama Tuhan, maka kami tentunya akan terima. Baik, kita kembali ke Pak Petrus. Pak Petrus, kita sekarang ini ingin mendengar kesaksian dari Bapak, bagaimana sehingga Bapak bisa berubah pikiran, atau dapat dikatakan bisa merubah keyakinan Bapak yang dulunya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan Bapak ini adalah orang yang belajar, ya, terdidik. Bapak belajar, Bapak mendalami. Tetapi apa yang Bapak temukan? Nah, pada malam hari ini Pak Petrus, kami ingin mendengar kesaksian perjalanan hidup Bapak dalam menemukan jalan keselamatan. Kami persilakan Pak, ruang waktu untuk Bapak. Silakan. Haleluya. Sebelumnya terima kasih Miracle TV, Shalom. Shalom. Buat kita sekalian dimanapun berada. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Moderator, Bapak Miracle TV dahulu. Sebelum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Juru Selamat saya, Juru Selamat pribadi saya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya terlebih dahulu belajar atau bahkan saya punya keimanan yang tidak iman orang yang percaya kepada Yesus. Seperti yang disampaikan 1 Korintus pasalnya yang ke-6 yang sudah dibacakan Bapak Moderator tadi, aku ini bukan milik Allah, tetapi sekarang aku ini umat pilihan Allah. 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Karena apa? Dilahirkan. Dulu ini dilahirkan dari benih yang fana, tetapi sekarang setelah saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, saya ini umat pilihan Allah. Dan akhirnya saya ini umat rajani, umat pilihan Allah. Untuk apa? Bagian B di ayatnya 9 1 Petrus pasal yang kedua, 9 bagian B. Untuk perbuatan-perbuatan, untuk perkara-perkara yang besar, Bapak Ibu Saudara, tidak yang kecil. Inilah kisah saya, Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus sama sekali. Bahkan di dalam kehidupan saya, di daerah di mana saya dilahirkan itu, tidak ada satu orang pun yang percaya kepada Yesus Kristus. Terkhusus keluarga besar saya pun tidak ada yang mengenal. Bahkan keluarga besar saya dari orang tua saya, bahkan dari bule-bule saya dan simbah saya ini berkeyakinan yang taat dengan agama. Dibuktikan apa Bapak Ibu Saudara? Dibuktikan tahun 80-an sampai 85, 86. Simbah saya punya anak 7. Ya, naik haji, bahkan naik kapal kalau pada waktu itu. Untuk apa? Untuk menggenapi rukun-rukun bahkan kewajiban yang disyaratkan di dalam agama tersebut, Bapak Ibu Saudara. Tidak berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada. Di masa kanak-kanak saya, Bapak Ibu Saudara, ya, saya dimasukkan di salah satu pendidikan agama di masa anak-anak saya. Di masa kanak-kanak saya usia 6-7 tahun, sebelum sekolah SD saya sudah dimasukkan, Bapak Ibu Saudara. Saya dimasukkan bahkan di sekolah ataupun di pendidikan agama tersebut. Menurut saya tidak sebentar, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi saya sampai kelas 6, bahkan 6 tahun, bahkan ditambah saya SMP 3 tahun, saya masih di lingkungan pondok pesantren, ya, di pondok di daerah lingkungan pendidikan agama, bahkan sampai kelas 1 SMA saya masih di lingkungan pondok pesantren. Tetapi mulai naik kelas 2 SMA, Pak Saudara,
saya mencari atau bahkan saya sudah tidak nyaman lagi, saya berpindah sekolah yang lain, Bapak Saudara. Inilah kisah saya, Bapak Saudara. Di titik saya ini mendapatkan ya pelajaran atau didikan di pendidikan agama yang saya yakini pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan. Seperti biasa, apa yang disyaratkan, apa yang diperintahkan oleh pengajar-pengajar, saya belajar dan saya belajar untuk mentaati. Bahkan saya terus untuk mengikuti apa yang menjadi ajaran, apa yang menjadi arahan dari guru-guru pembimbing saya, Saudara. Dan akhirnya di masa perjalanan saya di dalam pendidikan agama tersebut, Saudara, saya ini diarahkan oleh guru pembimbing saya agar supaya mengambil jurusan ataupun diarahkan, ya seingat saya ada dua fak yang saya tekuni atau bahkan saya pelajari lebih banyak daripada pelajaran-pelajaran yang lain. Salah satunya ya saya ini ya dilatih untuk membaca. Ya, membaca tidak hanya tepat, tidak hanya cepat atau tidak hanya baik, tetapi indah dan benar. Dan lantunannya itu harus yang indah, didengarkan indah, begitu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saya diarahkan untuk mengikuti gemblengan-gemblengan cara berdakwah, Bapak Ibu Saudara. Ya, cara berdakwah. Dan di titik itu, Bapak Ibu Saudara, saya semakin semakin menyukai, semakin menyenangi apa yang menjadi arahan dari guru pembimbing saya. Ya, walaupun ada banyak ya guru yang mengajar atau pendidik banyak, tetapi ada 2-3 orang seingat saya itu yang intensif ya melatih saya di bidang 2 yang sudah saya sebutkan. Ya, jikalau Bapak Bapak moderator tidak keberatan, saya malah diingatkan ini salah satu contohnya, boleh Bapak? Ya. Untuk saya membaca membaca pada waktu saya ini diingatkan di saat saya ini intensif ya untuk membaca bahasa yang dulu pernah saya baca, pernah saya lakukan. Jikalau diizinkan saya mau membaca atau saya mencoba untuk mengingat kembali kalau diizinkan. Bagaimana Bapak moderator? Iya. Diizinkan Bapak moderator? Iya, boleh Pak. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk bisa membaca yang tepat. Untuk membaca yang tepat dan benar dan indah itu harus menguasai. Ya, harus menguasai ataupun harus mengerti bahasa-bahasa ataupun cara membaca. Salah satunya saya harus mengikuti cara membaca. Ya, salah satunya saya mempelajari ya ada ilmu tajwid. Salah satunya Bapak Ibu Saudara, ilmu tajwid ini ilmu yang cara membaca yang tepat dan benar. Kira-kira seperti itu. Salah satunya aku harus kuasai idhar, idgham bihunah, idgham bilahunah, iklab, ikhfa, Bapak Saudara. Ada 5 ini, Bapak Saudara. 5 ini ya ada beberapa banyak huruf-huruf yang harus saya kuasai agar supaya apa? Agar supaya di saat saya membaca jelas, harus kita membaca idhar. Idhar itu hurufnya yanmu, ya, nun, mem, wawu. Kalau nun mati ketemu huruf yang saya sebutkan tadi harus jelas bacanya. Kalau nanti ada lagi ketemu ba, nanti bacanya maaf kata agak bergengeng dan sebagainya. Salah satunya saya ingat ya tadi diizinkan oleh Bapak moderator saya bacakan ya, kira-kira sedemikian rupa yang saya baca. Seingat saya karena saya dulu maaf kata pernah menjuarai, pernah mengikuti kejuaraan, saya menjuarai. Aduh, maaf. Kalau saya menjuarai kok terlalu terlalu tinggi bahasanya. Pernah menang kira-kira seperti itu. Karena seingat saya di masa kanak-kanak remaja saya dilombakan. Saya itu bahkan lawan-lawan kami itu ya kakak-kakak angkatan atau lebih dewasa lagi. Tetapi
saya dapat menang pada waktu itu, ya saya ingat yang saya baca itu ya itu di dalam apa namanya surat Luqman, Bapak Ibu Saudara. Ya ini saya bacakan. Surat Luqman ini bacanya seperti ini kira-kira Bapak Ibu Saudara. Ini dalam apa namanya? Dalam pengajaran ataupun dalam pelajaran yang saya dalami pada waktu itu. Haleluya. Ini saya apa namanya saya bacakan, mohon dengan hormat, saya bukan bermaksud bagaimana, tapi saya ini tiba-tiba saya diingatkan. Kira-kira begini Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan satu ayat saja, Bapak Ibu Saudara. Walaqad atayna Luqmanal hikmata aniskur lillah. Ini seingat saya di dalam surat Luqman, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan, mengantarkan saya bisa menjadi juara atau saya memenangkan salah satu perlombaan, Bapak Saudara. Wah itu kok baru itu, Pak? Coba yang lain contoh, karena saya beberapa waktu yang lampau ada yang japri saya, dikira saya hanya reka-reka, Bapak Saudara. Akhirnya saya buktikan lagi, mungkin ini tadi satu ayat, ini ayat yang lain, Bapak Saudara. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu salah satunya Bapak Ibu Saudara. Di saat saya membaca yang surat yang pertama tadi satu ayat Bapak Ibu Saudara, surat Al-Luqman, saya masih ingat betul Bapak Ibu Saudara. Saya menang dan akhirnya saya ini diberi apa namanya diunggul-unggulkan, bahkan diberi hadiah naik kuda keliling dusun, beberapa dusun, lebih daripada 5 dusun, 1 desa, Bapak Saudara. Akhirnya setelah saya diarak, Bapak Saudara, dapat juara kira-kira seperti itu, menang kira-kira saya naik kuda, saya ingat saya itu, ya. Lalu setelah sampai ke tempat apa namanya ini, tempat di mana saya belajar agama pada waktu itu, saya disuruh ini, Bapak Ibu Saudara. Saya disuruh apa namanya itu kataman. Ya, kataman kalau dibacakan di surat apa namanya ini, di surat yang akhir ya. Ini di surat apa namanya ini Ad-Duha. Ini saya coba setelah nanti saya bisa jadi tidak mengulang lagi. Kira-kira begini. Setelah beberapa jam, 3 jam, ada 4 jam itu saya keliling diarak jalan kaki ada 4 jam. Ya, setelah itu diarak dari jam apa
Setelah jam 7, jam 8 sore sampai sekitar jam setengah 12 malam itu baru kita suruh khataman. Saya masih ingat betul yang dikatakan, saya baca dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas, Al-Fatihah, Bapak Saudara. Tapi saya bacakan dari atas dulu, surat pendek, Bapak Saudara. Kalau tadi surat panjang, sekarang surat pendek bunyinya begini. Khatamannya begini, Bapak Saudara. Saya bukan bermaksud bagaimana agar supaya saya ini diingatkan. Saya sebetulnya sudah nggak mau baca, Bapak Saudara. Tapi ini kok tiba-tiba tadi disuruh diingatkan ya. Bacanya begini, Bapak Ibu Saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna wa ammal yatima fala takhar. Tidak saya selesaikan, langsung dibaca bawahnya. Saya baca dua surat saja. Bunyinya begini. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahilham. Saya baca surat Atin. Wattini wazzaituni waturisini nawahadal balatil amin. Satu ayat saja, Pak Saudara. Kira-kira seperti itu. Yang sudah saya bacakan tadi, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kalau tidak tahu ilmu tajwid, Bapak Saudara, membaca itu mustahil, Bapak Saudara. Tetapi pada waktu itu, Bapak Saudara, saya tahu. Menurut guru pembimbing saya bisa menguasai, walaupun usia saya pada waktu itu belum seharusnya bisa menguasai. Tetapi yang tahu guru pembimbing, Bapak Saudara. Bahkan tidak berhenti di situ, saya bisa melantunkan bahasa yang baik dan benar, bahkan indah. Nyuwun sewu, mohon dengan hormat, saya bukan bermaksud bagaimana Bapak Saudara. Ini yang saya pahami, jujur aja pada waktu itu saya tahu membaca, saya hafal huruf-hurufnya Bapak Saudara pada waktu itu. Tetapi jujur aja yang saya bacakan tadi belum sempurna saya ini bisa tafsirkan. Salah satunya ya Bapak Saudara ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kira-kira seperti itu. Walaupun saya sudah lama tidak mempelajari tajwid, saya pada saat ini masih 80-85% lah kira-kira seperti itu. Apalagi saya diberi kesiapan untuk saya belajar lagi, tapi biarlah itu yang lalu biarlah berlalu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkannya kamu untuk apa? Untuk berpuasa. Seperti umat-umat sebelum kamu. Kira-kira seperti itu, Pak Saudara. Ini cukup. Terima kasih banyak. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara, saya seperti normal, saya hidup seperti teman-teman yang lain, tetapi saya belajar terus, dan akhirnya pertumbuhan kehidupan saya belajar terus ke titik yang saya dalami ilmu dakwahnya, dai, dan jujur saya terinspirasi, ya, saya terinspirasi dengan apa? Dengan khotbah-khotbah ataupun pendai-pendai yang kondang. Ya, saya jujur aja saya terinspirasi ke titik itu, Pak Saudara. Kalau tahun 89, 80, ya. 90, 91 itu ada dai yang sangat-sangat luar biasa, pendakwah yang kondang luar biasa. Saya terinspirasi, apalagi di dalam pidatonya, di dalam di dalam khotbahnya sangat membakar
gelora jiwa muda ataupun pendengarnya, saudara. Ini salah satu saya pada waktu itu saya mengalami seperti itu. Saya semangat dan saya menggandrungi, saya menyenangi, bahkan setiap maaf kata saya berusaha keras untuk mengikuti apa namanya itu di radio ataupun di TV pada waktu itu, ya saudara. Dan singkat cerita, saudara, salah satunya yang membuat saya ini menyenangi ataupun menggandrungi atau menyukai khotbah-khotbah beliau itu salah satunya ya tentang membicarakan membentengi keimanan. Ya, keimanan. Kenapa membentengi keimanan, saudara? Karena saya ini, saudara, sangat bertanggung jawab atas atas keluarga saya. Karena saya dimasukkan salah satu pendidikan itu bukan kurang gawean orang tua saya, saudara. Karena orang tua saya ini betul-betul kepengen mempersiapkan saya agar supaya apa? Agar supaya melanjutkan terah. Karena saya dilahirkan di Jawa, saudara. Terah dari keluarga saya, apalagi maaf kata saya ini laki-laki sendiri. Ya, laki-laki sendiri, saudara. Saya dimasukkan untuk mempersiapkan melanjutkan. Dan saya juga merasakan bahwa ini tanggung jawab besar buat saya. Tanggung jawab besar untuk saya ini melanjutkan apa yang menjadi keinginan orang tua saya, saudara-saudara bule palik saya, bahkan simbah saya, saudara. Dan akhirnya saya buktikan, saya tekun, saya belajar, saudara. Saya belajar. Walaupun belajar saya, maaf kata, menurut saya itu ya sudah apa namanya, kalau teman usia ibaratnya maaf kata SMP kelas 1, ya saya untuk mengikuti kelas SMA saya sudah bisa. Kira-kira itu menurut yang mendampingi saya. Dan di saat saya mendengarkan pengkhotbah itu, salah satunya, saudara, tentang menjaga keimanan, salah satunya kalau pada waktu itu yang disinggung itu selalu agama Kristen, Pak saudara. Selalu orang yang percaya kepada Yesus Kristus, karena menganggap bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah kafir. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu sudah imannya sudah salah, Pak saudara. Karena apa? Jelas melanggar dari ketetapan kitab suci yang ada pada waktu itu. Yang saya tahu, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku Tuhan di jalan yang lurus. Ya. Di saat saya membaca qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Yesus Kristus itu adalah beranak, ya, dan diperanakkan. Karena katanya Tuhan beranak. Kira-kira seperti itu. Di titik itu, walaupun ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku Tuhan di jalan yang lurus. Pada waktu itu yang saya anggap lurus itu, saya percaya bahwa satu kalimat surat itu, ya, qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Selain itu saya anggap kafir, Pak saudara. Bahkan pengkhotbah itu juga katakan kafir. Bahkan kalau orang yang maaf kata, ya, yang meninggalkan agama seperti agama saya pada waktu itu, pindah ataupun hijrah ke yang percaya kepada Yesus, itu adalah kafir. Itu tertanam di dalam pikiran dan hati saya, saudara, tertanam. Dan itu saya lakukan, saya pelajari tahun berganti tahun, saudara. Dan akhirnya dari motivasi itu salah satunya, Bapak saudara, saya menjadi orang yang benci sama orang Kristen, Bapak saudara. Haleluya. Saya benci, saya nggak senang dengan orang Kristen. Saya nggak senang dengan agama Kristen, Bapak saudara. Jujur aja, tempat kelahiran saya ini tidak ada orang Kristen, satu orang pun tidak ada. Ya, tempat kami juga tidak ada namanya gereja, itu nggak ada. Tahunya itu saya hanya waktu sekolah, ya itu ada gambarnya. Oh, gereja bentuknya seperti itu. Oh, orang yang Kristen itu seperti itu. Tapi saya ini nggak tahu wujudnya. Wujud orang Kristen bentuknya kayak apa saya nggak tahu. Kalau mati dipentreng katanya saya nggak tahu, Bapak saudara, pada waktu itu. Jujur aja, saya hanya percaya kepada guru-guru ataupun kepada yang ngajar ataupun pengkhotbah itu. Kalau orang Kristen mati itu, ya masuknya masuk neraka jahanam katanya, ya. Seperti itu, Bapak saudara. Itu saya masukkan di dalam pikiran dan hati saya pada waktu itu, dan akhirnya membuat saya ini menjadi benci, Bapak saudara, sama agama Kristen, Bapak saudara. Sama orang Kristen saya benci. Dan saya wujudkan, Bapak saudara. Ya, saya wujudkan. Apalagi di saat ada apa namanya khotbah
sering itu katanya orang menjadi percaya kepada Yesus ya mudah sekali ya, dikasih apa namanya, dikasih Indomie katanya ya, kasih Indomie, kasih beras. Ya seperti itu dulu. Saya nggak pernah lihat ada orang yang dikasih Indomie akhirnya dia percaya kepada Yesus. Saya pada waktu itu nggak pernah lihat, saudara-saudara. Tetapi di titik itu semakin saya ini mencintai agama saya, Pak Saudara. Akhirnya apa yang saya lakukan, Pak Saudara? Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan itu, Bapak Saudara, saya merusak. Ya, pada waktu itu saya rusak itu, maaf kata, saya mengganggu, Pak Saudara. Yang saya rusak dan saya ganggu itu gereja, Pak Saudara. Dulu di daerah tempat lahir saya nggak ada, tapi saya cari di dusun apa namanya, di lain desa itu ada ya. Ada 2 lain desa itu ada, kurang lebih dari jarak kami kurang lebih sekitar ya 5, 6, 7 kiloan lah dari tempat kami begitu. Akhirnya saya rusak properti gerejanya seperti daun jendela, seperti apa namanya ini daun pintu, seperti kursi-kursi saya ambil, Pak Saudara. Saya ambil, saya ngelempe begitu. Saya ambil, saya bakar buat ini apa namanya, bakar ketelo, Pak Saudara, ya itu. Dan saya lagi-lagi saya juga cari orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang Kristen katanya. Ya ciri-cirinya pada waktu itu ya saya nggak tahu kalau orang Kristen itu kan nyanyi-nyanyi di rumah pada waktu itu. Oh ternyata sekarang ini saya baru tahu. Setelah saya mengenal Tuhan ternyata itu ada persekutuan. Nyanyi-nyanyi sorak-sorak gitu. Saya lempari batu dari luar. Saya lempari batu apa namanya dari luar. Dan juga saya lempari telepon yang masih basah pada waktu itu, Pak Saudara. Ya, walaupun tidak saya kenakan orangnya, saya kenakan pinggirnya gitu. Tapi yang membuat saya ini apa namanya heran, Pak Saudara. Saya apa namanya abili apa namanya properti gerejanya itu 2 hari 3 hari itu udah dipasang lagi, kadang baru kadang bekas dikasih triplek begitu, Pak Saudara. Dan yang saya lempari batu ataupun telepon yang masih apa namanya masih basah itu, Pak Saudara, itu juga nggak marah. Itu ya. Dan akhirnya saya lakukan itu tidak hanya sekali 2 kali, Pak Saudara. Saya lakukan berkali-kali. Dan yang saya heran, saya ini tidak diteriaki ibaratnya maaf kata maling ataupun diteriaki apa namanya itu perusak, itu enggak, Pak Saudara. Bahkan saya itu enggak dilaporkan ke apa namanya ke Polsek ataupun ke mana namanya ke Pak RT RW, itu enggak, Pak Saudara. Dan saya heran itu, diam. Dan akhirnya suatu ketika saya hanya mendengar, saya intip begitu. Suatu ketika malah berdoa. Ya salah satunya yang didoakan itu mendoakan orang yang memusuhinya, kira-kira seperti itu ya. Itu, Pak Saudara, yang menjadi apa namanya ketidakmengertian saya, tetapi menurut saya ini saya benar gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya lakukan, saya merusak, saya apa namanya itu menyalahi, bahkan maaf kata saya curi ya, punyanya apa namanya orang-orang Kristen itu punya barang-barang apa saya ambil, Pak Saudara. Punya hewan, punya apa saya ambil, besar saya bakar ya, saya apa namanya makan. Akhirnya di titik saya masuk ke titik itu, Pak Saudara, tanpa tidak sadari, saya sadari, Pak Saudara, saya menjadi orang yang garang, Pak Saudara. Ya di masa remaja pemuda saya sadari saya semakin tidak benar ya, tetapi pada waktu itu saya menganggap ya wis benar, Pak Saudara. Nah, akhirnya saya berkumpul sama orang-orang jalanan, bahkan saya di pertelon ya, nanti kalau pas pusing-pusing bagaimana ya saya terutama ini saya mencari-cari yang bisa saya ambil, orang Kristen yang mana saya ambil, betul, Pak Saudara. Nanti saya makan ya, nanti saya makan bareng-bareng sama buat apa namanya itu minuman keras di situ, Pak Saudara. Dan akhirnya saya lakukan ya seperti tadi saya sampaikan bertahun-tahun, Pak Saudara. Dan akhirnya ya saya nggak pernah jarang sekali saya pulang, Pak Saudara. Nah, kalau pulang sehari pakai 5 menit 10 menit pergi lagi, Pak Saudara. Dan akhirnya saya hidup betul-betul di jalan, Pak Saudara. Dan akhirnya sampai saya ini melakukan apa namanya itu kejahatan demi kejahatan ya, nodong atau ada orang lewat di jalan raya peteng-peteng itu ya Hondanya ya, kalau dulu manggilnya Honda ya, motornya saya begal, saya ambil begitu, kira-kira seperti itu ya. Sampai ke titik itu, bahkan sampai maaf kata punya uang itu nyuwun sewu buat perilaku yang tidak baik ya, tidak baik, Saudara, buat minum-minum, buat apa namanya ini, buat apa ya,
menurut saya itu wah sangat tidak manusiawi. Kira-kira tidak sangat orang yang mencerminkan orang beragama, Pak Saudara. Dan akhirnya saya masuk tidak hanya ke dosa kecil, dosa setengah ataupun dosa besar sampai dosa perzinahan saya alami, Pak Saudara. Dan akhirnya di titik tertentu, Pak Saudara, di titik tertentu saya diingatkan, Bapak Ibu Saudara, diingatkan masa kecil saya di saat saya ini belajar. Di saat saya diingatkan, Bapak Saudara, saya merasakan nggak pantas, nggak mungkin orang kalau perilakunya seperti saya ini masuk surga itu nggak pantas. Akhirnya saya kembali lagi mempelajari lagi iman percaya saya pada waktu itu. Dan akhirnya saya menemukan ayat-ayat di mana semakin saya mengerti, semakin saya pahami. Karena pada waktu itu yang saya baca itu tidak ada tafsirannya bahasa Indonesia, Pak Saudara. Tetapi di titik saya setelah menjadi orang mursal, Pak Saudara, orang yang tidak punya peri kemanusiaan, orang yang tidak takut dengan dosa, orang yang kegemarannya suka menyalahi orang, Pak Saudara. Akhirnya saya diingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya imani, yang di atas itu. Akhirnya saya kembali lagi, saya pelajari. Dan pada waktu itu saya diingatkan, saya cari, Pak Saudara, ya, kitab suci yang ada bahasa Indonesianya. Ini masih ada, ternyata sekarang sudah kayak gini, Pak Saudara. Ini saya masih ingat betul, ini yang saya cari pada waktu itu, ya. Pada waktu itu cari seperti ini ya tidak mudah, tetapi oleh karena anugerah Gusti saya bisa menemukan ini, Pak Saudara. Akhirnya saya belajar, Bapak Saudara, dan saya temukan bahwa ada surat-surat yang juga menguatkan saya. Karena pada waktu itu saya menginjak ke pemuda, Bapak Saudara, sekitar usia 19 tahunan, Bapak Saudara. Saya menemukan di surat yang sangat menginspirasi saya, pengakuan saya ini kepada Tuhan yang menciptakan halik langit dan bumi. Saya menemukan di dalam surat 53 ayatnya 45 di surat An-Najm, ya. Di situ dikatakan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, hanya Dialah yang menciptakan, ya, menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Itu Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan, wah, ini berpasang-pasangan berarti saya pria, berarti saya harus punya pasangan wanita ataupun perempuan. Saya pada waktu itu diingatkan seperti itu, Mbak Sarah. Karena pada faktanya keluarga kami dari yang diturunkan simbah saya ini ya punya anak semua, ya, anaknya 7, saudara bapak ini punya anak semua, punya istri, punya suami semua, Pak Sarah. Nah, suatu ketika saya juga punya pikiran seperti itu, wah iya diciptakan berpasang-pasangan. Tapi kalau saya mursal sedemikian rupa, wah saya nanti pasangan saya dapat atau enggak, saya pikiran begitu, Bapak Sarah. Akhirnya saya imani dan saya belajar pelan-pelan, bahkan saya tinggalkan ya kejahatan-kejahatan tadi, saya tinggalkan, Bapak Sarah. Dan akhirnya saya dalami lagi, saya buka lagi kitab ini, Bapak Sarah. Kitab suci ini saya baca lagi, dan akhirnya saya menemukan salah satu surat di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayatnya yang ke-23. Di situ ya ada suatu firman yang berbunyi di dalam bahasa Indonesia itu begini, Pak Sarah. Kira-kira bunyinya maka atau istri-istrimu itu diibaratkan kira-kira seperti itu, maaf kalau kurang sempurna ya, diibaratkan seperti tempat kamu itu bercocok tanam. Di ayatnya yang B dikatakan maka kira-kira datangilah tanah tempat bercocok tanam itu sebagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah, dan seterusnya, Bapak Saudara. Dan di situ jujur, Bapak Saudara, kodratnya perempuan itu memang di bawahnya
laki-laki, Pak Saudara. Bahkan diibaratkan di surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-223 ini diibaratkan seperti tempat bercocok tanam, seperti ladang, kira-kira seperti itu, Pak Saudara. Di situ sebetulnya jujur aja saya ya kurang seret. Tapi ya memang kodratnya saya mendapat pemikiran seperti itu, kodratnya seperti itu, ya wes ora apa-apa, enggak tak jadike ngonggone pikir dan hati, begitu, kira-kira begitu, Pak Saudara. Dan akhirnya saya baca di surat An-Nisa surat keempat ayatnya yang ketiga, ya, di bagian B di sini dikatakan maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, ya. maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi. Kalau A itu kira-kira jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim piatu, kira-kira seperti itu. Bagian B seingat saya itu kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi. Ya, 2 bisa 3 atau 4, ya, ataupun yang lain, Mbak Zara. Nah di titik itu, Mbak Zara, saya agak agak nyaman karena dari pengkhotbah katakan kalau kepengen menikahi lebih baik, seandainya maaf kata ya, lebih baik itu kita bisa membantu yang miskin gitu loh, kira-kira seperti itu. Pandangan saya seperti itu. Tetapi kalau mau memperlakukan yatim piatu nggak bisa, malah kok diizinkan, ada tertulis. Saya tidak matur diizinkan, tapi kalau ada tertulis, kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Lah di titik itu, Pak Saudara, di titik itu saya tidak bisa terima, Pak Saudara. Dalam pikiran dan hati saya tidak bisa saya ambil di dalam pikiran hati saya, dan saya nggak mau mengimani, Pak Saudara. Karena apa, Pak Saudara? Karena saya melihat dari keturunan Simbah, saya punya anak 7, tidak ada seorang pun yang punya istri ataupun suami lebih daripada 1. Bapak Saudara. Itu Bapak Saudara yang mendasari. Pikiran saya yang mendasari itu. Tapi di sini kok ada tulisan seperti ini, nanti kalau saya mencontoh tulisan ini ataupun kitab suci ini, nanti saya akan beda dengan dengan saudara-saudara saya, kan begitu kira-kira. Di titik itu, Bapak Saudara, saya menjadi gelisah. Saya menjadi tidak tenang, Bapak Ibu Saudara. Dan di titik itu, Bapak Saudara, saya belajar untuk mencari kebenaran. Tentunya di dalam kitab suci yang saya imani pada waktu itu, Bapak Saudara. Dan di saat saya ragu-ragu, Bapak Saudara. Dan di saat saya ini mencari banyak ayat-ayat yang sangat maaf kata memotivasi saya untuk mempelajari kebenaran. Nah, pada waktu itu saya temukan di dalam surat 10, Bapak Saudara, di dalam kitab suci yang saya yakini pada waktu itu, di dalam surat Yunus surat 10 di ayatnya 94. Pak Petrus, mohon maaf. Di sini dikatakan, Pak Petrus, iya, ya. saya mohon maaf Pak. Kalau boleh Pak, mungkin kita kita sudah paham apa yang Bapak pelajari di keyakinan sebelumnya. Tetapi kalau boleh saya sarankan Pak, mungkin kita berpindah bagaimana sampai Bapak bisa menemukan jadi mungkin yang kitab lama gak usah dibahas lagi Pak. Mohon maaf Pak. Ini satu lagi Pak. Satu lagi ya Pak ya. Ya. Ini di saat saya ragu-ragu ya Pak ya. Ya. Haleluya Pak. Ya. Ini saya ragu-ragu, ternyata ini yang menguatkan saya. Ini menguatkan saya. Di dalam surat Yunus surat 10 ayatnya 94 ini menguatkan saya. Saya bacakan bahasa Indonesianya, Bapak Saudara. Saya ingat, maka jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itulah jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Saya ragu-ragu, Bapak Saudara.
Tetapi di saat saya ragu-ragu, saya menemukan ayat ini, Bapak Saudara. Di saat saya menemukan ini, Bapak Saudara, saya harus mulai sadar bahwa saya harus tanya sebelum kitab yang saya baca, yaitu surat ataupun kitab sebelum ini, yaitu orang yang membaca Taurat dan Injil. Nah, di situ Bapak Saudara, saya terbuka. Di saat saya terbuka, Bapak Saudara, iman saya goyah, Bapak Saudara. Iman saya goyah. Di saat saya goyah, Bapak Saudara, saya belajar. Saya datangi, Bapak Saudara, orang yang membaca Taurat dan Injil. Saya nggak tahu pada waktu itu ada Alkitab, itu saya nggak tahu. Taunya saya itu Injil, Bapak Saudara. Akhirnya saya datang ke gereja, Bapak Saudara. Terutama yang saya rusak itu, Bapak Saudara. Saya datang, setelah saya datang, Bapak Ibu Saudara, saya pada waktu itu potongan saya ini masih agak panjang, agak gondrong begitu, sama pakaian saya ini bolong-bolong kira-kira seperti itu karena masih terbiasa di pertelon, Bapak Saudara. Akhirnya saya tanya dari gereja yang saya rusak, yang saya ganggu, Bapak Saudara. Akhirnya beliau mungkin kurang yakin dengan potongan saya. Akhirnya kurang berkenan, saya pindah dengan gereja yang satunya lagi, juga sama. Dan yang satunya lagi, Bapak Saudara, yang perintisan di daerah mana namanya, tempat kelahiran saya itu baru, ya, baru tapi masih di rumah begitu. Saya datangi, ya, yang saya ganggu juga tidak bisa, ya, kurang berkenan, ya, mungkin meragukan baik mau bertobat atau enggak. Suatu titik tertentu saya datang ke rumah yang orang-orang yang saya ganggu juga. Ada 3 keluarga yang saya ganggu, akhirnya juga sama, tapi yang 3. Di saat hampir sama jawabannya, saya minta permohonan. Di saat saya minta permohonan, saya pinjam kitabnya orang Kristen, Injil saya pada waktu itu. Jikalau saya tidak boleh belajar di sini, saya belajar kepengen belajar sendiri, saya pinjam Injilnya. Ya, jikalau berkenan, permohonan saya ini dikabulkan, mohon dengan hormat. Nah, saya dipinjami pada waktu itu. Setelah dipinjami, saya baca, saya pelajari. Di saat saya menemukan ayat demi ayat dari kitab suci, saya baca loncat-loncat pada waktu itu, ya, dari Kejadian, ya, saya loncat-loncat tidak urut, saudara, walaupun saya mumet juga, saya terlalu jelimet gitu, tapi saya tahu yang saya baca apa. Tetapi saya loncat itu, akhirnya sangat menguatkan saya. Ya, tentunya di dalam 1 Petrus itu ada yang dikatakan, ya, kasihilah, ya, tundulah kepada suamimu, ya, dan kasihilah, ya, suamimu. Nah, di situ juga menguatkan saya. Ya, ini kok harus mengasihi istrinya. Padahal kalau di kitab yang saya baca atau yang kita pahami itu, saya harus memperlakukan seorang istri atau pasangan yang dari perempuan ini harus memperlakukan seperti bercocok tanam semaunya sendiri. Akhirnya saya temukan ayat-ayat yang lain, harus mengasihi. Disitulah timbul saya ini mencintai membaca. Akhirnya saya baca dengan nurut. Ya, saya baca dengan nurut. Akhirnya saya belajar bertahun-tahun, Bapak Saudara. Dan akhirnya saya temukan salah satunya, barang siapa yang percaya kepadaku harus memikul salib, ya. Dan barang siapa yang tidak percaya, ya, dihukum masuk neraka, begitu. Nah, di situ padahal di saat saya tidak percaya, tetapi saya posisinya, kelakuan saya kok seperti ini. Akhirnya saya cari kebenaran. Setelah saya mencari kebenaran, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya jujur aja iman saya goyah, Bapak Saudara. Iman saya goyah di saat saya membaca kitab sucinya atau Injil pada waktu itu. Alkitab ini saya baca, iman saya goyah. Dan di saat goyah itu, Bapak Saudara, saya beranikan diri belajar. Saya beranikan diri saya belajar. Di saat saya belajar, ya, dari usia 19 tahun,
ya 20 tahun. Bahkan sampai saya usia 23 ya, 23 akhirnya saya putuskan menikah. Di saat saya mau putuskan menikah, Bapak Saudara, ya. Di saat saya mau putuskan menikah, pada waktu itu saya mantap, saya percaya kepada Yesus. Tetapi di saat saya mau menikah, ternyata keimanan saya juga goyah lagi, Bapak Saudara. Karena apa? Karena saya mendapat jodoh, mendapat pasangan orang yang seiman dengan saya yang dulu, Bapak Saudara. Dan akhirnya saya goyah, dan di saat saya sudah rumah tangga ini, ya akhirnya saya kembali lagi dikuatkan lagi. Saya belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Saya belajar lagi. Dan akhirnya saya sembunyi-sembunyi datang ke gereja di kota, Bapak Saudara. Dan setelah saya datang ke kota, dan akhirnya saya percaya kepada Tuhan, ya singkat cerita, ya akhirnya saya baru percaya kepada Tuhan dengan penuh, dan akhirnya saya baptis salah satu daerah, bahkan di luar Jawa saya baptis, Bapak Saudara. Dan itu menjadi kekuatan di dalam diri saya, kenapa saya ini percaya kepada Tuhan. Di saat saya ini percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, Bapak Saudara, apa yang terjadi, Bapak Saudara? Yang terjadi, saya ada tantangan. Tantangan saya, ya, keluarga saya, orang tua saya. Orang tua saya tidak bisa terima, singkat cerita, saya disuruh milih. Kalau saya percaya kepada Yesus Kristus, saya percaya sama Yesus yang dilahirkan di kandang pedus, katanya seperti itu, saya harus tinggalkan rumah. Akhirnya saya putuskan saya tinggalkan rumah. Setelah saya tinggalkan rumah, saya melalang buana, kira-kira seperti itu. Setelah melalang buana, saya juga jauh dengan saudara-saudara saya jauh dengan teman-teman saya, dan akhirnya saya mencari Tuhan terus. Di titik saya mencari Tuhan terus itu, Bapak Saudara, saya bersamaan dengan saya ini mendapat mujizat yang daripada Tuhan. Di saat saya percaya kepada Tuhan penuh, Bapak Saudara, ternyata saya diberi mujizat yang daripada Tuhan. Yang pertama, Bapak Saudara, di saat saya ambil penuh, percaya kepada Tuhan penuh, ya saya diberi mujizat daripada Tuhan. Karena pada waktu itu saya menikah sama istri saya, ya anak saya ini baru usia 3 bulan kalau nggak salah. Saya sakit, Bapak Saudara. Sakit di sini bolong, Bapak Saudara. Nah, ini kelihatan ya Pak ya, bolong di sini. Iya. Ya. Di saat ini bolong, saya pada waktu itu masih juga ragu-ragu, Bapak Saudara. Saya bolong. Di saat bolong ini, Bapak Saudara, saya seleh kepada Tuhan. Seleh saya bukan saya minta mujizat, Bapak Saudara. Seleh saya ini saya katakan, Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan yang menciptakan halik langit dan bumi, benar, aku siap mati. Saya siap mati, tapi saya minta permohonan Tuhan, pelihara istri dan anak saya. Saya pada waktu ini itu punya anak satu baru usia 3 bulan, Bapak Saudara. Ini bolong, Bapak Saudara. Saya pada waktu itu setelah mempelajari, saya menemukan iman saya sih saya tambatkan kepada Tuhan. Saya tidak minta kesembuhan pada waktu itu. Ya, saya pada waktu itu sudah hilang akal, kira-kira seperti itu. Sudah saya tambatkan kepada Tuhan. Dan akhirnya setelah saya percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh saya tambatkan iman saya kepada Tuhan, diberi kesembuhan, Bapak Saudara. Ini stigma, Bapak Saudara. Sekarang sembuh, Bapak Saudara. Ya, semenjak saya percaya kepada Tuhan ini saya sembuh. Pada waktu itu saya hanya minta kepada Tuhan, Tuhan, pelihara istri dan anak saya. Itu yang membuat saya semakin semangat kepada Tuhan. Dan akhirnya saya katakan, aku mati sekalipun aku sudah siap Tuhan. Enggak apa-apa. Karena saya diizinkan Tuhan di saat ini bolong, Pak Saudara. Saya enggak makan nasi itu 21 hari, Pak Saudara. Yang kedua, Pak Saudara, di saat saya wujudkan di dalam iman percaya saya, Pak Saudara, saya dulunya garang, saya dulunya ini berangasan. Saya dulunya melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan orang yang beragama, Pak Saudara. Saya tinggalkan semua. Saya tinggalkan semua. Saya perlihatkan untuk orang terdekat saya, istri saya, atau bahkan keluarga saya, Pak Saudara. Dan yang kedua, 3 tahun kemudian, Pak Saudara, tanpa saya ajak, istri saya ini, betul-betul dia ini percaya kepada Tuhan, minta dia ini ikut percaya kepada Tuhan, minta pergi ke gereja, Pak Saudara.
tanpa saya minta, saudara. Yang pertama tadi saya disembuhkan dari ini, walaupun saya nggak minta kesembuhan, saudara. Yang kedua, ya buah apa namanya, roh yang pertama, ya istri saya bisa percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua saya diingatkan, saudara, orang tua saya yang mengusir saya, ya hampir 10 tahun, 9 tahun, ya 10 tahun orang tua saya ini mencari saya karena melihat perubahan yang ada di dalam hidup saya. Dan akhirnya orang tua saya minta dibaptis, saudara. Ya, baptisan yang ke-27 kalau nggak salah, Bapak Saudara. Seingat saya, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh nama Tuhan, karena waktunya di saat saya ini diubahkan oleh Tuhan, saya percaya Tuhan punya maksud yang besar di dalam hidup saya. Dan akhirnya saya percaya kepada Tuhan terus-menerus, dan saya mendapat salib, bahkan saya tidak diterima satu ke tempat yang lain. Akhirnya kami berpindah-pindah lebih daripada 10 kali, Pak Saudara. Lebih, malah bisa 21 kali, Pak Saudara. Dan saya bisa hadapi sampai saat ini dengan baik. Dan anugerah Tuhan, kami mendapat visi yang daripada Tuhan yang sangat luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Saya menangani salah satu misi yang daripada Tuhan, antar jemput sekolah, mengelola sampah, ya, menangani teman-teman usaha kecil mikro, Bapak Saudara, ya, itu Bapak Saudara, dan pelayanan kerohanian, Bapak Saudara, kira-kira seperti itu. Ya, sementara itu yang bisa saya bagikan, saya mau berpesan kepada kita sekalian, mungkin pada saat ini kita yang sudah percaya kepada Tuhan, iman kita ini bertumbuh dari penganiayaan dan membaca kitab suci. Kalau sampean dan saya sudah percaya kepada Tuhan, jikalau mengalami penganiayaan, lakukan itu terus, saudara, dan jangan hindari membaca kitab suci. Dan yang kedua, mungkin Bapak Ibu Saudara belum mengenal Tuhan, di live ini ataupun tayangan ulang di kemudian hari, jangan mudah cepat-cepat mengkafir-kafirkan orang, menyalah-nyalahkan orang, Bapak Saudara, karena saya pastikan belum tentu sampean apa katakan itu belum tentu atau tidak benar atau tidak di dalam kebenaran yang hakiki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya Bapak Moderator untuk Miracle TV. Haleluya. Salam hormat dari saya. Terima kasih, Pak. Haleluya. Puji Tuhan, Pak ya. Wow, kesaksian yang benar-benar ini memberi dampak yang luar biasa, bukan kepada Bapak tetapi kepada keluarga juga. Ya, luar biasa. Tidak ada salahnya kita kasih aplaus kepada Tuhan kita yang luar biasa, yang akhirnya juga Bapak bisa diselamatkan. Puji Tuhan. Nah, saya tentunya ada sedikit mungkin pertanyaan atau apa ya, mungkin sedikit ya pendapat saya begini. Memang benar ya, Bapak dulunya ada yang Bapak tidak terima dari apa yang Bapak baca di keyakinan dulu. Itu yang saya tangkap tadi. Terus Bapak ini kan orang yang taat, orang yang belajar, waktunya kan panjang. Jadi kalau memang hanya diubahkan oleh manusia, ini agak susah, Pak ya. Dapat dikatakan tidak mungkin. Justru tadi yang benar-benar meneguhkan kepercayaan Bapak kepada Tuhan Yesus itu, karena selain Bapak juga membaca firman Tuhan yang Bapak dikuatkan dengan firman yang Bapak baca, Bapak juga mengalami mujizat. Ini yang penting. Berarti kalau boleh saya sedikit beropini dari kesaksian Bapak, saya belajar berarti orang yang benar-benar mengalami Tuhan seperti Bapak ini baru bisa mengakui bahwa benar, bahwa jalan yang Bapak pilih itu adalah jalan kebenaran. Karena kan Bapak sempat tadi mengatakan, kalau istri saya siapa yang mau pelihara, dan akhirnya juga dari luka Bapak yang ada di dada itu disembuhkan, Pak ya? Sembuh, Pak. Nah, itu yang mungkin akhirnya Bapak benar-benar memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jadi ada perbuatan supranatural, perbuatan
mujizat yang Bapak terima di dalam kehidupan Bapak ya. Dan saya tadi juga kagum ya, ternyata setelah Bapak ikut Yesus diselamatkan, Ibu juga akhirnya ikut Pak ya, Iya, Pak. istri Bapak. Dan Iya. bukan cuma istri Bapak, tetapi juga orang tua. Nah, kalau boleh saya tahu sedikit, kenapa orang tua bisa mengikuti, atau bisa, bukan mengikuti ya, bisa memutuskan untuk mengikuti Yesus sampai dibaptis, diminta dibaptis. Apa yang mereka lihat di dalam perilaku Bapak Petrus, sehingga mereka bisa akhirnya mengikuti? Apa Pak yang mereka lihat? Oh, yang membuat orang tua saya yang bisa mencari Tuhan itu gara-gara ini kata yang disampaikan Bapak, karena Bapak sudah almarhum, Pak. Setelah kami baptis 1 minggu kemudian itu almarhum. Saya ini sempat tidak ketemu sama Bapak 9-10 tahun, Pak. Wow. Karena Bapak katakan kalau mau pilih Yesus yang lahirnya kandang pedus, dia bilang begitu, ya kamu tinggalkan tempat ini. Saya sempat nyauri itu, saya sempat nimbali omongan. Saya ngomong begini, loh Bapak nyuwun sewu, saya kan meneruskan terah dari keluarga Bapak kan nggak ada yang laki-laki kan saya. Beliau matur orang no terah-terahan begitu, orang no terah-terahan. Orang kalau kakak saya kan perempuan, adik-adik saya perempuan, jadi orang no terah-terahan. Pokoknya nggak manut aku, wes orang entuk kabeh, orang no terah, orang entuk warisan dan sebagainya, orang entuk. Akhirnya saya pada waktu itu mohon dengan hormat, Bapak, bukan saya berani sama Bapak, tetapi saya harus ambil keputusan, saya pilih yang kebenaran Bapak. Saya begitu. Lalu saya coba, saya tidak langsung pergi jauh, tetapi saya mencoba, tetap saya dolan, saya sowani begitu Pak. Saya sowani lebih daripada 7 kali saya sowan ke sana. Saya sama aja istri saya sowan, tetapi di saat saya mau datang ke sana, saya sudah kira-kira 100 meter, 200 meter itu lihat kami. Pasti orang tua saya itu pergi. Pasti orang tua saya pergi. Setelah pergi tetap saya sampai ke tempat rumahnya, tapi saya nggak masuk. Saya tetap tunggu di depan rumah. Saya duduk di depan pintu. Saya bisa jadi 15 menit, 1/4 jam. Kalau saya ingat ini, saya sedih Pak. Saya bawa anak saya yang kecil 3 bulan, maaf. Saya tunggu di situ, tidak mau ketemu sama saya. Tidak mau ketemu sama saya lebih daripada 7 kali, Bapak. Akhirnya saya terus ke sana, saya lebih daripada 7 kali. Akhirnya memang betul-betul orang tua saya itu niatnya bulat. Akhirnya saya putuskan saya tidak ke sana. Setelah saya putuskan tidak pergi ke orang tua saya, singkat cerita beliau berganti bulan, berganti tahun, mungkin itu dari kami, tetap kami berdoa untuk orang tua saya. Saya belajar di saat saya merusak itu ternyata ada orang yang mendoakan saya juga latih itu. Karena saya betul-betul nggak ada yang menuntun saya. Nggak ada yang nuntun, gereja nggak ada yang nuntun saya. Pada waktu itu, saya belajar, saya rubah, dulunya saya pakai celana sobek-sobek. Ya Pak, nyuwun sewu, ya saya mungkin nyuwun sewu, mandi mungkin bisa 2 hari sekali. Atau pas di perapatan itu saya bisa jadi 3 hari baru mandi Pak. Wes koyo gempel, gedibal selikur lah kira-kira gitu. Akhirnya saya berubah, akhirnya saya juga harus baik, akhirnya saya potong rambut saya, dan akhirnya saya berpindah, saya lost kontak dengan orang tua saya itu. Karena saya anggap sudah ya memang orang tua saya, kehendak orang tua saya lah seperti itu, tapi bukan kehendak saya. Saya bilang gitu karena saya buktikan untuk saya tetap sowan ke beliau. Tapi saya nggak mau paksakan diri. Ya, saya nggak mau paksakan diri. Akhirnya setelah hampir 10 tahun itu orang tua saya cari. Setelah mencari, suatu ketika ketemu, suatu ketika beliau mengunjungi kami. Setelah mengunjungi kami yang kunjungi ke beliau. Setelah kunjungi beliau, beliau pada waktu itu pertama kali ketemu saya, nyikep kami itu minta maaf, oh nggak apa-apa Bapak, nggak apa-apa. Suatu ketika memang seperti ini, saya matur gitu. Tapi pada waktu itu orang tua saya nggak langsung nggak langsung percaya dengan Tuhan yang saya imani.
Tetapi saya tanya, kenapa Bapak kok mencari saya? Saya lihat kamu sudah berubah. Orang tua saya begitu, kamu sudah berubah. Di saat orang tua saya ini bisa mengatakan dengan mulutnya bisa berubah, saya katakan, Bapak kapan mau ikut bersama-sama dengan kami? Pada waktu itu, Iman percaya kepada kami. Wah, tidak. Itu ada saatnya. Orang tua saya seperti itu. Nah, di saat ada saatnya itu, beliau katakan seperti itu, saya imani, saya berdoa. Dan saya beranikan diri, saya jadwalkan bersama istri saya. Saya jadwalkan, saya kunjungi terus, Pak. Bisa jadi 2 minggu sekali, bisa jadi seminggu sekali, bisa jadi 1 bulan sekali, saya kunjungi terus. Tetapi sudah mau ketemu dengan kami, walaupun kami hanya sebentar begitu. Beliau juga nggak nyaman, tapi sudah mau kunjungi. Akhirnya suatu ketika bertahun-tahun itu, Pak. Bertahun-tahun saya sama beliau itu akhirnya kurang lebih sekitar ya ada 2-3 tahun lah. Suatu ketika saya kenalkan, saya kalau ibadah di rumah, saya sembahyang, saya muji menyembah Tuhan. Orang tua saya pas main ke rumah, saya muji menyembah Tuhan, saya minta izin 5 menit, 10 menit, orang tua saya biar dengar begitu, tapi di rumah saya nggak berani. Kalau di rumahnya beliau nggak boleh. Di rumah ini saya paksakan saya menyembah Tuhan, saya minta waktu 5 menit untuk menyembah Tuhan, saya sembahyang dulu, Mbah, saya panggilkan anak saya seperti itu. Saya memanggilkan nama untuk anak saya gitu, Mbah, saya bilang gitu. Mohon izin saya 5 menit atau 3 menit saya mau sembahyang dulu, saya biar orang tua saya dengar gitu. Itu, Pak. Akhirnya orang tua saya di usia yang ke-87 tiba-tiba beliau katakan, aku kepengen ikut kamu. Dia bilang gitu. Suatu ketika bilang begitu, saya dengan damai sukacita, Bapak Saudara. Ya, akhirnya di titik itu langsung saya baptis. Ya, karena dengan kondisi situasi orang tua saya masuk ke usia 87, saya baptis di bak mandi, kamar mandi itu tak siram pakai pakai gayung itu, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya saya layani, saya ajak pelepasan. Orang tua saya ini kan orang kuno, kelahiran dari yang baptis, Pak. Ya, ini orang tua saya ini, Pak. Ini benar, Pak, ya? Oke, saya tampilkan fotonya, Pak, ya. Ya, tampil. Ini orang tua saya, Pak. Yang pertama ini orang tua saya, Pak. Ini yang Bapak baptis, ya? Nah, ini Bapak orang tua saya ini, Pak. Iya. Ini saya layani, saya baptis. Wah, luar biasa, Pak, ya. Bersyukur ini buah sulung orang tua saya ini yang baptisan saya yang 27, Pak. Wow. 27. 27, Istri saya ya. yang pertama, anak saya yang baret itu baptisan yang ke-25, Pak. NIJ-nya itu 25. Iya. Ya, itu. Ini wow, Bapak luar saya. Biasa, ya. Anugerah Tuhan, Bapak saya ini di kamar mandi. Setelah saya baptis, ternyata Tuhan punya kehendak yang lain. Tuhan panggil orang tua saya seminggu setelah saya baptis. Ternyata inilah Tuhan panggil kami. Inilah Tuhan panggil orang tua saya. Saya layani, saya bakar saya bakar jimat-jimatnya itu saya bakar. Di situ gambarnya ada, Pak. Saya bakar. Nah, ada di foto tadi, Pak, ya? Tadi ada yang saya bakar tadi ada, Pak. Bentar, Pak, saya lihat, di foto itu yang saya bakar itu penyerahan itu jimat-jimat, karena beliau ini kan kelahiran tahun tahun 32. Ya. Oh, mungkin di foto satu lagi, ya. Foto. Nah, Bukan, ini ya? mau ditampilkan, maaf, mohon dengan hormat, ini foto pertama ini yang tengah ini. Ini dulu mungkin, Pak. Ini yang ditampilkan dulu? Ya boleh. Ya, oke. Lah, kalau ini foto apa, Pak? Saya jabarkan, Pak, ya. Ini saya mohon dengan hormat, mohon maaf, ini bukan berarti saya punya maksud yang lain. Ini kenapa saya tutupi pakai topeng ini, karena yang tengah ini salah satu adik angkatan waktu saya ada di salah satu pendidikan agama. Beliau ini hafid kitab suci. Beliau ini juga salah satu pendamping, salah satu pejabat kejaksaan, ya, salah satu daerah di Jawa Tengah. Makanya saya tutup sedemikian rupa. Sekarang beliau jadi hafid dan punya santri. Kalau ini ya punya anak buah. Kalau yang samping yang tengah ini ya yang pakai kedu putih, ini sahabat saya, adik saya, adik angkatan saya. Kalau yang paling ujung pol ini, walaupun beda, yang tengah ini
apa namanya pendidikan agamanya, tapi adik-adik angkatan saya masih saudara saya, tapi agak dia manggil saya Lek, ya manggil saya Lek. Tapi kalau yang paling ujung yang sedekap ini Pak, yang sedekap ini teman untuk saya ajak apa namanya mencuri Pak, mengambil punyanya orang Pak. Nah ini sekarang beliau sahabat dengan kami baik, makanya saya tutup begini agar supaya apa? Agar supaya mungkin yang melihat biar tidak salah tafsir. Saya tidak punya maksud bagaimana, tetapi jikalau kepengen mengetahui orang ini lebih lanjut, bisa menghubungi saya biar bisa diskusi sama saya. Kalau memang untuk hal yang baik saya layani, tetapi kalau hanya gontok-gontokan saya nggak mau. Nah ini Pak, ini saya sama istri saya yang tidak pakai topeng. Kalau yang tengah jejer saya yang baju panjang putih ini guru pembimbing saya pada waktu saya kecil Pak, SD sampai kelas 6, bahkan sampai saya sekarang ini beliau ini guru saya juga, anugerah Tuhan. Ya, ini beliau luar biasa. Lah yang samping paling ujung yang Bapak ini yang pakai batik itu Pak. Batik ini salah satu petinggi pendidikan agama Pak. Ini beliau punya rintisan dari tahun 80-an sampai sekarang. Ini luar biasa, beliau berhubungan baik dengan kami. Nah yang kiri pol ini istri saya ini yang warna papak jambuan, yang kirinya ini ibu Nyai, istrinya dari beliau yang paling ujung. Ini kenapa saya tutup, saya bukan punya maksud untuk melecehkan atau yang bagaimana, agar supaya ini juga menjadi apa namanya, bukan hanya bahan diskusi, agar supaya kita betul-betul jaga apa namanya itu, jaga integritas atau jaga hubungan antar saudara kita ini tetap baik. Bahkan kita bersepakat ini untuk apa namanya ini, jikalau nanti ada yang keluar dari pendidikan ini mungkin memerlukan usaha, siapa tahu dari kami bisa apa ajak bersama-sama bermitra untuk kerja. Kira-kira kalau dari sini nanti memerlukan apa ekstrakurikuler pendidikan agama Kristen atau tentang kekristenan, dia kami bisa mengajari. Non profit gratis, saya bilang begitu, bisa kami ajari dengan entrepreneurship dan lain-lain. Wow, luar biasa. Jadi hubungannya baik Pak ya. Hubungannya kami dengan bapak-bapak ini tetap baik Pak ya, bahkan saling menopang dalam pelayanan. Luar biasa. Ini kalau beliau ini sebelum ini Pak, kalau beliau tadi Pak. Tadi salah satu pada waktu saya kena persekusi di daerah tersebut, beliau ini salah satu yang membela kami, nengahi dari warga tokoh yang lain, karena pada waktu itu kami sempat di sidang beberapa tokoh, beliau ini salah satu yang nengahi kami. Akhirnya kami putuskan kami harus pergi dari tempat kami dilahirkan. Kira-kira seperti itu. Next lagi Pak. Baik. Kalau ini Pak, kami berhubungan baik. Lah ini baptisan kami awal tahun 2021, ini baptisan yang ke-28 kalau enggak 29 Pak. Kalau Bapak tadi kan tahun 2019. Nah, ini baptisan ini awal Februari, awal 2021 Pak. Iya. Ini dari Meranggen Demak Pak. Haleluya, dari Meranggen Demak Pak. Baik. Haleluya. Next lagi. Puji Tuhan ya. Ada jiwa-jiwa baru yang ternyata diselamatkan juga. Oh ini tadi Bapak sudah ya. Ini acara apa Pak? Ya. Mana Pak? Ini acara teman-teman usaha mikro. Ya. Karena kami punya pandangan bahwa orang itu kalau seperti saya mau merusak itu gelap Pak, warnanya hitam. Kalau warna hitam melihat warna putih atau itu baik ataupun buruk nggak bisa membedakan. Lah saya membedakan manusia itu juga warna hitam, warna merah, warna kuning, warna hijau. Kalau yang duduk di sini nih, ini warnanya sudah kuning mau ke hijau Pak. Artinya ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, walaupun tudungnya ini masih tidak seperti kita, tapi sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Ini saya yang ngajar pakai bukan ngajar Pak, terlalu tinggi ya Pak ya. Saya yang diberi kesempatan untuk berbagi firman, kira-kira seperti itu. Saya didampingi istri saya itu yang ada di bor itu. Nah, yang hasil dari yang diduduki ini Pak, ini dari hasil kami mengelola sampah, kami pilah-pilah,
Mm-mm. Akhirnya sampah ini bisa menjadi kreasi, salah satunya tikar yang Oh, saya duduki atau teman-teman ini duduki, dan buat background yang saya ini siaran, Pak. Kami wow. bersaksi ini. Jadi Next itu, lagi, Pak. jadi ini dari sampah-sampah yang dibuat untuk menjadi tikar ya. Wah, kreatif sekali Ya, Pak ya. betul, Pak. Betul, itu kita ciptakan sama istri itu kurang lebih sekitar 12 tahun. Nah, Wow. ini misi yang kami kerjakan sampah, Bapak. Salah Iya. satunya ini kami mengerjakan misi sampah karena apa? Sampah ini diakui entah itu tidak akui, ini perkara yang sangat-sangat sulit untuk dipecahkan, apalagi saya bertempat tinggal di wilayah di mana maaf kata diibaratkan MCK lah kira-kira seperti itu, Pak. Dulu sebelum kota masih desa itu MCK juga susah, Pak. Ini juga seperti itu terjadi. Lah kami karena sampah ini maaf kata membutuhkan dana yang besar, akhirnya dari lembaga desa ataupun dari anak desa tersebut tidak ada yang sanggup untuk mengelola sampah ini, Pak. Lah saya punya pandangan di saat saya menemukan situasi dan kondisi di mana kami pelayanan atau kami berada dimanapun itu saya lakukan. Ini saya kerjakan hampir 10 tahun, Pak. Akhirnya saya putuskan biarlah kami gereja walaupun tidak gedung, karena nyuwun sewu, Pak, sampai saat ini kami belum ada kesempatan untuk membangun gedung sendiri, walaupun kami juga punya kerinduan untuk gedung di kemudian hari, tetapi kami keluarga dan komunitas kami terapkan, kami sebagai gereja, kami mau bahwa gereja ini bisa menjawab tantangan apapun yang ada di muka bumi ini di saat kita lahir. Itu, Pak. Salah satunya sampah inilah, sampah ini kami yang kerjakan dan non profit, Pak. Anugerah Tuhan, kalau yang ini saya yang dinaiki ini kami sudah jalan 3 tahun, Pak. Di salah satu dusun ini kita sudah jalan 3 tahun terakhir ini, Pak. Puji Tuhan, salah satunya Pak ya. Nanti kita pilah sebelum masuk ke tempat pembuangan akhir. Nanti kita pilah yang ada botol. Nah, ini yang digantung-gantung di belakang ini ada karung, ini botol, Pak. Iya. Ada botol, ada apa namanya? Dipisah, ya. Ada plastik-plastik yang bisa dijual dan bisa dibuat tikar tadi, Pak. Ya, next, luar Pak. biasa ya. Haleluya, Pak. Nah, next, ini Pak. Nah, ini anak-anak mobilnya tadi kan buat sampah, Pak. Ini kami punya mobil, sekali lagi saya katakan, gereja harus bisa memecahkan menjadi solusi apapun yang menjadi tantangan dimanapun kita berada. Salah satunya ini, Pak. Di masyarakat juga ya, sekolah. atau Kenapa di sekolah. Sekolah pakai ini, Pak? Karena di dusun ini kan letak geografis ke sekolah ini jaraknya jauh, Pak. Dari sekolah ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 7 kilo. Artinya apa? Kos ataupun pengeluaran orang tua untuk membayar SPP itu tidak ada sebandingnya dengan untuk membayar ojek ataupun antar jemput sekolah, Pak. Akhirnya kami sebagai gereja setelah buat apa namanya itu sampah saya cuci bersih kira-kira seperti itu, kita alih fungsikan untuk antar jemput sekolah kira-kira seperti itu, Pak. Wow. Jadi setelah diangkat sampah langsung dicuci, dibersihkan untuk menjemput anak-anak ya. Untuk mengantar mereka. Ini tikar. Iya, antar jemput. Ini yang tadi Bapak bilang ya. Yang tikar itu tikar, yang dibuat ini dari kita ini. Iya, sebentar. Sampah ya. Oke. Oke. Sampah, Pak. Ini sampah kok bisa semua satu warna, Pak ya? Didaur ulang ini. Bukan didaur ulang, Pak, dipilah-pilih, Pak. Itu satu lembar butuh apa namanya plastik bungkus itu, Pak. Ini bungkus tepung, Pak. Bungkus tepung, kan berarti memang harus dipilih. Jumlahnya banyak, Pak ya? Ini satu lembar kurang lebih 1 meter 70 dikali 3 meter butuh 1.200 lembar, Pak. Waduh, luar biasa ini kesabaran ini, Pak. Tetapi dengan ukuran yang sama, kalau kecil-kecil kan kita juga ada tikar yang lain, Pak. Itu ada yang membutuhkan 6.000 lembar, Pak. Iya. 6.000 lembar plastik baru bisa jadi seperti ini. Tapi ukurannya kecil-kecil, seperti tempat pop es, tempat kopi, tempat apa namanya ini, es jus dan sebagainya. Itu, Pak. Wah, benar-benar luar biasa ya, Pak. Bapak menggunakan produk-produk sampah plastik yang bisa dipergunakan daripada menjadi
dampak yang negatif buat lingkungan ya. Jadi Bapak Buat bisa dampak gunakan untuk positif, dijadikan tikar. Kalau Oke. tidak salah berapa lama Yang tadi Pak terdampak- untuk dibuat sampai penuh satu lantai tadi Pak? Ini satu lembar ini jikalau dikerjakan sama orang 2 ataupun 3, itu Ya. bisa 3 hari, Pak. Itu bisa jadi seperti ini juga, Pak. Wow. Ini semua dari sampah Pak ya? Yang Ini sampah plastik. Ini sampah Ha-ha. kopi, Pak. Tempat apa, kopi, Pak? Seperti ini juga. Sampah apa Pak? Nah, ya. Sampah apa itu? Ini kopi, Pak. Coba Kopi. bungkus kopi, Dek. Nah, Bungkus coba kopi. diperlihatkan. Bungkus kopinya seperti Bungkusnya, apa? Pak, ya, Iya. sampahnya ya, coba Bu, ya sampahnya. Ya, sebentar ya, Pak ya. Ya ini. Boleh, silakan. Bisa buat seperti ini juga, Pak, sama nunggu biar diambilkan istri saya. Iya. Seperti ini juga, Pak. Iya, itu tempat untuk menaruh seperti tas Pak ya. Ini tas dompet, Pak, rencananya. Iya. Luar biasa. Iya. Pak, kalau boleh saya tahu, Ini apakah hasil karya Iya. ini juga dijual, Pak? Atau hanya dipakai sendiri? kami kerjakan 12 tahun terakhir ini, sementara waktu tidak dijual, Pak. Sementara waktu kita buat ini, Pak, buat jembatan agar supaya kita bisa mengenal orang lebih jauh, kira-kira seperti itu. Salah satu contoh, Pak, Iya. kegiatan kami di Lerek, salah satu pimpinan daerah, salah satu contoh seperti itu ya. Saya hidup-hidup saya bawa ini, saya buat kenang-kenangan, kira-kira seperti itu. Iya. Contoh seperti ini tas, contoh ya Pak ya. Ini contoh. Iya. Saya kadang kalau diundang gereja-gereja perintisan begitu, Pak, Iya. ada teman-teman yang tim pendoa pagi atau pendoa malam yang rajin. Biasanya saya sama buat oleh-oleh buah tangan gitu, kira-kira seperti itu, Pak. Belum pernah Iya. menjual, Pak, saya, Pak. Belum Wow. pernah menjual sampai saat ini. Jadi Bahkan Bapak bisa buat ini semuanya juga. untuk berbagi ya, berbagi dengan mereka Ya, yang sementara Bapak lihat berbagi, Pak. membutuhkan. Luar biasa, Pak. Iya. Iya. Ini sebenarnya bisa dibuat Contohnya- seperti home industry, Pak ya. Jadi bisa diberdayakan anak-anak muda. Ini buat tempat pensil, Pak. Ya, tempat pensil ya. Betul. Pandangan kami nanti, kami kan increase langsung di lapangan, Pak. Increase langsung di lapangan. Usia lansia ini pemerintah sudah menanggung ataupun memberi santunan, tetapi di rumah kurang aktivitas, Pak. Pandangan kami kepengen ada aktivitas, salah satunya nanti kalau kami bisa produksi seperti ini, untuk dipilah-pilah, untuk dijemur, untuk dikeringkan, nanti dipilih, dilempet-lempet, itu kan butuh waktu, Pak. Nanti rencana kami untuk regenerasi yang pulang SD, sekolah SD, sama nanti ataupun TK ataupun nanti bisa berlatih di situ sama orang tua nanti, Pak. Jadi bisa buat kegiatan ke depannya seperti itu, bisa buat tambah-tambahan untuk beli moto atau buat beli apa, ataupun nanti bisa buat saku sekolah. Karena tidak ada yang kami buang sama sekali, Pak. Yang kecil-kecil bisa kami buat seperti ini. Ini, Pak. Bisa buat seperti ini. Jadi tidak ada yang saya buang, Pak. Seperti Wah, ini menarik, Pak ya. Terus ide-ide untuk membuat seperti ini dari siapa, Pak? Idenya kami sama istri saya. Karena sampah ini, ya contoh ini ya, Pak ya. Ini. Iya. Ini kan kecil-kecil, Pak. Iya. Kalau ini nanti saya tampung, saya buang juga kan ini tidak bisa. Ini kalau menurut ilmu biologi kan saya nggak ilmu saya, Pak. Kan tidak bisa mengurai di tanah. Kalau ini tetap saya buang, tetap kan nggak bisa mengurai, Pak. Betul. Akhirnya saya cekret-cekret, dan ini seperti ini. Betul-betul tidak ada yang saya jual. Ini sisa-sisa. Tapi kalau tidak sisa, jadinya bisa seperti ini. Iya. Ini sisa-sisa tempat tisu ya. Ini tisu. Ini tempat tisu, Pak. Ini tempat tisu. Wow. Jadi tidak ada yang saya jual, tidak ada yang saya buang sama sekali. Iya. Itu, Pak. Menarik, Pak ya. Tetapi untuk membuat tempat tisu, membuat tas, membuat tempat pensil tadi, itu ide kreatif yang bisa membuat itu dari siapa, Pak? Dari Bapak atau dari Ibu? Kami bergumul bareng-bareng, Pak.
Saya kepengennya begini. Saya kepengennya kan begini. Bu Petrus, ini bisa dibuat seperti ini. Lah caranya bagaimana? Kita doa dulu. Saya bilang begitu, kita doa dulu. Contoh seperti ini kan kita nggak tahu. Kita doa dulu. Akhirnya kita sisa-sisa plastik. Ini sisa plastik, Pak. Nah, ini sisa plastik ini. Akhirnya kita buat seperti ini. Kita istri saya yang jahit. Akhirnya diisi seperti ini, jadinya seperti ini. Ada luar yang biasa ya, Pak ya. Hikmat yang Bapak terima dari Tuhan luar biasa. Ya saya hanya, nah contohnya ini Pak, contoh ya, ini kan plastik bekas juga Pak. Iya. Nah ini diisi itu tadi, jadinya seperti ini, kira-kira gitu. Iya. Kalau sudah jadi, orang tidak terpikirkan kalau itu asalnya dari barang, dari sampah ya, yang Bapak buat menjadi tempat-tempat tersebut. Iya. Oke, ini contohnya ini Pak. Nah, ini kan plastik bekas juga Pak. Nah, ini Pak. Iya. Nah, ini baru diisi dari sini. Iya. Ini Pak. Oke, ditaruh barang-barang kecil seperti mungkin cincin atau kalung ya. Luar biasa ini Pak idenya. Ini buat gantungannya Pak. Buat gantungan tas Pak. Gantungan tas. Buat gantungan tas ya. Di pohon Natal kan gitu Pak. Saya tadi Bapak cerdas. Tadi saya mau tanya, ini sampah atau enggak? Saya mau tanya gitu tadi. Iya, ini Mari, Pak. Luar biasa. Ternyata kalau sudah jadi seperti ini nggak bisa ini disebut sampah. Benar. Kalau digantungkan di tas itu nggak sampah. Iya. Digantungkan di pohon Natal ini sudah nggak sampah, Pak. Betul. Betul. Kedepannya seperti itu, Pak. Okay. Jadi pelayanan Bapak ini benar-benar berdampak bukan hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang Bapak sharing firman Tuhan, tetapi juga Bapak melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat, seperti mengumpulkan sampah dan mengantar jemput anak-anak tadi dengan kendaraan yang dimiliki. Nah, itu kegiatan Bapak seperti ini luar biasa Pak ya, saya salut dengan Bapak. Mungkin hal tersebut kalau bisa difokus, mungkin konsentrasi tanpa mengganggu pelayanan, bisa saja kan Pak itu menjadi usaha yang berdampak. Artinya ketika Bapak juga mungkin dapat bantuan, Bapak bisa membuka itu seperti home industry, mengumpulkan anak-anak, mereka bisa berkarya di situ, membuat souvenir atau barang-barang kreatif yang Bapak buat, itu handicraft ya. Dan bisa dijual. Uangnya bisa dipakai untuk menopang dalam pelayanan. Ini luar biasa Pak ya. Karena Bapak ini orangnya suka beraktivitas, semangat, dan kreatif juga. Sabar juga Pak ya. Sampai berapa lama harus menunggu itu pekerjaan kerajinan tangan itu. Sampai mungkin ada yang berbulan-bulan. Wow. Kalau yang 6.000 itu Pak, 6.000 itu kalau sampahnya kita sendiri, contoh sampah popes Pak, itu butuh 1 tahun baru jadi 1 lembar Pak. Iya. Baik Pak. Karena saya sederhananya begini Pak, itu jangan ditampilkan gambar yang ada orang yang banyak itu toh Pak, itu kan ada di sini Pak. Iya. Itu yang kita ajari Pak, di kemudian hari beliau-beliau yang foto ada orang lebih daripada 40 atau lebih daripada 60 itu tuh Pak. Itu yang sudah siap menerima firman Tuhan dan sudah siap kita fasilitasi untuk seperti ini ataupun usaha yang lain Pak. Itu Pak. Luar itu karena biasa. Sudah Petrus, materi ya. Pak, itu makanya tidak saya tampilkan yang tadi yang sudah saya kirim jenengan itu. Sesuai dengan nama Bapak, menjala manusia, jiwa-jiwa baru. Petrus ya. Luar biasa Tuhan pakai Bapak. Bapak tadi sempat bersaksi mengatakan bahwa tidak ada waktu itu yang mau menuntun. Tetapi Tuhan tidak biarkan Bapak. Tuhan sendiri yang menuntun. Tuhan sendiri yang turun tangan untuk menuntun Bapak ya. Luar biasa. Baik, ini sangat berdampak dan kesaksian Bapak ini adalah sesuatu yang berbeda dari kesaksian-kesaksian yang sebelumnya. Karena Bapak juga di sini melakukan hal-hal yang positif di dalam masyarakat sampai bisa melakukan dapat katakan itu recycle produk yang sudah jadi sampah dan Bapak membuat jadi souvenir, jadi handicraft. Nah, mungkin satu saat nanti kita doakan itu bisa lebih lagi berdampak dengan cara Bapak bisa melakukan home industry. Karena itu sangat positif Pak, sangat luar biasa.
ya. Karena kerajinan tangan itu, apalagi Bapak berada di daerah yang mungkin di sana mereka bisa mendukung, tenaga-tenaga mereka itu bisa support juga untuk melakukan hal tersebut. Iya. Dan material juga ya dapat dikatakan free karena itu dari sampah. Palingan cuma ongkos untuk kerja dengan transportasi dan kesabaran tentunya. Bapak juga mendapat hikmat dari Tuhan. Bertanya untuk dibuat apa, Tuhan kasih hikmat untuk menggerakkan tangan Bapak bisa membuat souvenir-souvenir tersebut. Baik, Pak, kita bergeser ke Zoom ya. Barangkali teman-teman di Zoom Pak. ada yang mau bertanya dan ada yang mau berbagi. Silakan. Semua. Teman-teman di Zoom bisa hidupkan mic-nya dan kameranya. Siapa dulu? Oh, Pak Romi. Kalau Pak Romi ya mic saja. Silakan, Pak. Salam. Shalom, Pak. Kesaksian Bapak Petrus ini ya namanya. Iya, Pak. Benar. Petrus, Pak. Ya, saya tidak melihat dari awal, tapi saya melihat pas mau akhir kesaksian Bapak. Yang ingin saya katakan bahwa ini luar biasa. Seandainya di dunia ini ada seperti Bapak 1.000 orang, ya, ini semua orang tidak ada lagi pengangguran, Pak. Amin. Itu yang ingin saya katakan. Karena yang pertama kita hidup harus diisi kantong. Ya, kantongnya terisi dengan skill yang dimiliki, baik keahlian ataupun dibentuk seperti home industry dan lain-lain. Yang kedua, diisi perut. Setelah kita punya uang, diisi perut. Ya, dan yang ketiga diisi firman, ya, itu menjadi satu kesatuan. Jadi hidup menjadi damai, ya, isi kantong, isi perut, isi firman. Jadi ini luar biasa, Pak, berkarya di dalam Tuhan, dan Tuhan akan kasih jalan untuk Bapak. Karena Bapak sudah hidup menyerahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Dan ini memberkati banyak orang. Saya yakin karya-karya Bapak ya akan semakin luas. Ya, baik kerajinannya. Amin. Tentu dengan firman Tuhan akan tersampaikan ke semua pelosok daerah. Ya, pasti tersampaikan. Kenapa tersampaikan? Karena banyak karya yang Bapak lakukan, sehingga yang melihatnya akan penuh berkat. Dan saya ingin mengatakan bahwa inilah kita hidup mengalami kematian, karena kullu nafsin za'iqatil maut. Seorang yang hidup pasti mengalami kematian. Ya, kullu nafsin za'iqatil maut, pasti mati. Dan mati itu tidak sia-sia. Ya, mati di dalam kebenaran. Tubuh yang mati karena tubuh ini hanya debu. Tetapi roh yang hidup, firman yang hidup menghidupkan kita di dunia sampai kita ke surga. Jadi hanya itu yang ingin saya katakan. Semangat terus Bapak di dalam Tuhan. Ya. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Ya, Tuhan selalu menuntun kita jangan pernah lemah di dalam iman. Ya, kita bisa ambil contoh kesaksian Bapak malam ini. Ya, kita tidak harus lahir dari orang yang hebat. Karena Tuhan tidak lihat kita hebat. Ya, semua kita ini sampah. Tetapi dibentuk oleh Tuhan dan kita membuka diri untuk Tuhan sehingga hidup itu menjadi layak. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga. Selamat untuk teman-teman semua. Saya sangat diberkati malam ini atas kesaksian Bapak. Tetap semangat Bapak di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya, Iya, Pak. Pak Romi, dengan sharingnya malam hari ini. Dan luar biasa ya, ternyata Pak Petrus memberikan cuma-cuma. Setelah dibuat butuh waktu yang lama, capek-capek mengumpulkan sampah, resiko juga Pak ya. Resiko adalah kesehatan Bapak. Tetapi setelah jadi,
indah souvenirnya, Bapak kasih cuma-cuma kepada orang. Tetapi saya yakin dan percaya, itu tidak cuma-cuma ya. Ketika Bapak memberikan benar-benar untuk memberkati orang lain, saya percaya bahwa kehidupan Bapak akan diberkati luar biasa. Karena Bapak menjalankan, mengikuti ya, ajaran Kristus. Wow, luar biasa dengan karya Bapak ya. Mudah-mudahan kita doakan, siapa tahu yang nonton pada malam hari ini ada yang tergerak hatinya ingin menopang pelayanan Pak Petrus dengan cara mungkin siapa tahu ya, dengan membuka home industry, dengan membuka atau menopang usaha ini sehingga bisa berdampak jauh lebih besar, dan impian dari Pak Petrus untuk membangun juga rumah ibadah bisa terwujud. Nah, semua bisa berawal dari niat baik. Luar biasa, Pak ya. Baik, kita bergeser kepada orang-orang, kepada tamu-tamu yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Ada Pak Garnison, silakan. Ada Ibu Ingvi juga. Ada Pak Hasan, Ibu Yeti. Siapa duluan? Hidupkan mic dan kameranya. Silakan. Ayo silakan. Ada yang mau berbagi? Iya, Pak Garnison ya. Silakan Pak. Shalom, selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Pak Garnison, apa kabarnya? Baik, Pak. Baik. Puji Tuhan. Silakan Pak. Ya. Wah, signal ini. Bagus, bagus. Baik. Salam, Pak. Ya bolehlah. Kalau misalkan berat, bisa matikan video Pak. Salam, Pak Petrus. Salam Pak Garnison. Salam hormat Iya. saya Pak dari Jawa Tengah Pak. Salam. Monggo Pak. Oke. Bapak, saya kembali ke kesaksian Pak ya. Ingin bertanya sedikit. Boleh tahu Pak, sebelum Bapak dibaptis tentunya Petrus nama baptis Pak ya. Sebelumnya Iya, Pak, siapa betul. sih nama Bapak kalau boleh tahu? Nama saya dikasih karunia Bapak saya, nama saya Karmidi Dahlan Mintoha Pak. Oh, itu nama yang dulu ya. Iya, Karmidi Sekarang jadi Petrus. Dahlan Mintoha. Sekarang juga masih Pak, masih Petrus Karmidi Dahlan Mintoha sekarang masih Pak. Oh, Dapat tambahan. iya. Iya. Bapak, Bapak sudah membuktikan bagi kami, karena seperti yang kita tahu, zaman-zaman sekarang, akhir-akhir ini, di media sosial, dimanapun, jika saja ada saudara kita yang menemukan jalan kebenaran itu, seperti contohnya yang Bapak alami sekarang, Bapak Pendeta ya, sekarang Pak Pendeta Petrus, salam hormat Pak Pendeta. Tentu orang-orang berkata, itu konyol, itu bohong, itu bukan mantan ini, bukan mantan itu. Ternyata setelah Bapak tunjukkan kepada publik di lini masa ini, benar, Bapak memang awalnya dari situ. Soalnya begini Pak, kami yang dari kecil ini sudah Kristen, nggak ngerti yang Bapak ucapkan itu, sungguh-sungguh tidak mengerti. Mau pakai bahasa itu. Yang awal Benar, tadi Pak kami Garnison. kami tidak tahu itu. Yang awal tadi Pak. Ya, surat apa itu? Tidak ada yang tahu itu orang Kristen itu. Hanya saudara-saudara kita yang dari sana, yang seperti Bapak contohkan itu, yang bisa mengucapkan hal demikian. Dan itu dapat mematahkan opini orang-orang teman-teman kita di sebelah sana, bohong, itu konyol, itu nggak percaya. Ternyata Bapak sudah membuktikannya bahwa benar, ya kan Pak ya? Dan juga Bapak juga membuktikan bagi kami, pada saat Bapak meminta, ternyata Bapak diberikan. Pada awalnya saat itu, di saat Bapak ada kontroversi semacam pemikiran pada saat itu, kok bisa ya begini, ngelihat dari background latar belakang keluarga Bapak yang pada saat itu memiliki istri hanya satu. Setelah Bapak belajar di buku lain, ternyata kok beda, kok bisa begini ya.
Bapak kan awalnya dari situ lah ya. Bapak diberikan hikmat, dituntun oleh Tuhan, diberikan hikmat sehingga menemukan sebuah kebenaran yang hakiki lah ya, seperti itu. Dan sekarang Pak, pertanyaan terakhir saya, Iya. berapa jemaat yang Bapak gembalakan sekarang Pak? Terima kasih Pak Gerson. Untuk kontroversi tadi itu kok anugerah Tuhan Pak tentang keluarga Pak. Dan pada waktu itu saya sudah menginjak usia maaf kata 19, 20, 21, 22, 23 ya Pak ya. Akhirnya ya terima kasih saya ditangkap oleh Tuhan. Yang kedua tadi untuk jemaat Pak. Jemaat yang saya layani Pak, untuk yang saya baptis 29 yang sudah saya baptis, tetapi yang belum dibaptis Pak, tadi saya sampaikan tadi untuk yang kita layani ini kan 98% itu kan belum Kristen Pak, belum percaya kepada Yesus, tetapi saya mengelompok-kelompokkan. Saya mengkelompokkan ada yang warna hitam, berarti warna hitam itu sama sekali melihat muka saya, melihat saya aja mambune begini, wes judek, artinya ya itu hanya saya doakan Pak. Tidak saya urusi. Tetapi kalau yang warna merah ini beliau ini dia lagi Petrus begitu. Itu tetap saya doakan Pak. Tetap saya kunjungi. Bisa jadi 1 bulan jadi ya tak kunjungi sekali. Kalau enggak ya 3 bulan tak kunjungi sekali Pak. Yang ketiga itu yang warna kuning. Ini yang seperti tadi Pak. Bisa jadi saya lebih intensif. Bisa 2 minggu sekali. Minimal 1 bulan sekali yang kuning. Tetapi kalau yang hijau ini Pak, saya minimal 1 minggu sekali Pak saya ketemu Pak. Karena sudah firman ini sudah saya sampaikan. Sudah pemberitaan firman seperti yang sudah dibuka tadi. Kalau mau lebih lanjut bisa intern sama Pak moderator, ada gambar-gambarnya sudah tak kirim banyak sekali, ada yang masih pakai ini itu banyak sekali Pak. Cuman yang saya jelaskan terlebih dahulu sama Bapak yang dimaksud oleh jemaat itu bagaimana? Kadang saya ini sampai sekarang ini agak masih bingung Pak. Untuk jemaat itu jemaat yang sudah NIJ atau jemaat yang saya layani. Kalau yang saya layani maaf kata Pak, saya ini melayani yang NIJ itu ya baru sekitar 40-an Pak, 40 keluarga. Tapi kami ibadahnya di rumahnya masing-masing, kita yang keliling untuk melayani 1 minggu sekali. Tetapi kalau yang 1 bulan sekali itu, yang 1 bulan sekali itu kurang lebih ada sekitar 180 Pak. Yang berpeluang bisa kita ajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena saya mau, kami punya misi bahwa pemimpinnya nanti ya dia sendiri. Tidak saya ambilkan dari orang-orang dari mungkin sekolah tinggi teologi dan sebagainya. Nanti kalau yang sudah hijau, sudah memberitakan yang sudah siap menerima Tuhan Yesus, yang sudah kita baptis, saya muridkan. Akhirnya dia betul-betul ada keluarga yang betul-betul menjadi mentor di suatu tempat tersebut, baru kita fasilitasi juga sama bekerja Pak, sama usaha baru untuk sekolahnya, untuk membekali dia sebagai pemimpin, itu untuk menyusul Pak, begitu Pak. Jadi kalau yang peluang kita memenangkan ini ada sekitar 180 keluarga yang masih merah ataupun yang tetap kita kunjungi ini ada kurang lebih sekitar, langkah kami kan sebelum pandemi ini intensif Pak, tapi karena pandemi ini ya kami juga ya tetap jalan. Saya semakin banyak dipertemukan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Artinya yang berpeluang besar ada sekitar 800 keluarga Pak. Lah nanti harapan saya yang dari 40 keluarga, yang dari 180 ini bisa menang, akhirnya dia yang melayani yang hitam mau ke merah, yang merah mau ke kuning itu Pak. Itu Pak. Iya. Baik. Itu Pak Gerson. Tak sampaikan Pak. Ya. Biar Bapak memahami bahwa sasaran. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Petrus. Terima kasih Pak Frank. Ya. Silakan Baik. Teman-teman yang Sama-sama. Terima kasih Pak Gerson ya. Ini sudah yang terakhir. Dan sahabat-sahabat mungkin Pak Petrus tadi mengatakan merah, hijau, kuning, ya, hitam itu seperti status zona zona di waktu kita mengalami corona ya. Saat ini juga zona merah, zona hijau, zona hitam. Gini,
sahabat-sahabat, itu bagian dari pelayanan dari Pak Petrus. Ya, bagian dari pelayanan Pak Petrus yang mengklasifikasikan atau mengsegmentasikan mereka yang Bapak layani, mana yang sudah masuk di zona hijau, mana yang sudah masuk di zona merah. Tetapi kita tidak perlu membahas terlalu jauh karena itu adalah bagian dari pelayanan Pak Petrus ya, yang tentunya Ya. biarlah dia sendiri, Pak Petrus sendiri yang melakukan hal tersebut karena beliau sudah tergerak untuk melakukan penginjilan dan tidak akan menyerah. Kita bisa melihat bagaimana semangat Pak Petrus pada malam hari ini sampai berkarya lewat sampah-sampah tadi. Baik, Pak Petrus, ini sudah di akhir program kita pada malam hari ini. Sahabat-sahabat Miracle yang rindu mau mendukung pelayanan dari Pak Petrus, saya sudah minta nomor rekening dari Pak Petrus agar supaya sahabat-sahabat yang tergerak bisa menopang, bisa membantu pas di bawah video, baik di Facebook maupun di YouTube, agar supaya kita juga bisa menjadi saluran berkat untuk menopang pekerjaan yang mungkin saja kita tidak bisa lakukan, tetapi Pak Petrus bisa melakukannya. Ya, baik, Pak Petrus, mungkin Pak Petrus bisa kasih closing statement kalau boleh, singkat saja, dan Bapak bisa langsung dengan doa tutup untuk mengakhiri sesi kita pada malam hari ini. Silakan, Pak. Haleluya, terima kasih Bapak Miracle TV. Sekali lagi saya dari gelap. Walaupun saya punya agama, tapi perilaku saya ini tidak mencerminkan orang beragama. Artinya apa? Artinya saya belum menerima atau belum menangkap yang sudah dijanjikan oleh Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Tuhan berbicara, Tuhan Yesus yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi yang menjadi masalah, di saat Tuhan datang ke muka bumi ini, umatnya tidak mengenalnya. Akhirnya apa? Memusuhi, tidak menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, Tuhan Yesus yang membuat terangnya bercahaya di dalam hatiku dan hatimu. Di saat itu bisa ditangkap, Yesus An-Nur Al-Alam. Yesus itu terang dunia. Yang dulu saya ini gelap, yang dulu saya ini tidak percaya, akhirnya saya belajar. Walaupun saya ini tidak dituntun, tetapi saya melalui terangnya Tuhan, saya dituntun. Saya dituntun dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Tidak hanya percaya buat pribadi saya, tetapi saya ada misi yang daripada Tuhan seperti di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang 9 bagian B, untuk perbuatan-perbuatan yang besar. Jikalau itu untuk perbuatan yang besar, lakukanlah. Injil yang sudah ada di dalam hidupmu, di dalam hidupmuku, harus bertumbuh, harus berbuah, buahnya tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang engkau lakukan, yang bisa dilakukan, apapun itu, entah itu tenaga, entah itu pikiran, entah itu rupiah, entah itu apapun itu yang ada di dalam hidupmu, itu berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan, hamba-Mu sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan di mana hamba-Mu yang tidak percaya kepada Tuhan atau belum percaya kepada Tuhan atau bahkan anti dengan Tuhan Yesus Kristus karena latar belakang hamba-Mu ini tidak dilahirkan dari lingkungan, dari orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tetapi betul-betul tidak ada orang Kristen satu pun yang ada di tempat kelahiran hamba-Mu Tuhan. Tetapi oleh karena terang-Mu yang ajaib Tuhan, oleh karena terang-Mu bercahaya masuk di dalam hidup saya, akhirnya kami bisa diselamatkan Tuhan. Akhirnya orang terdekat kami bisa diselamatkan. Oleh karena Engkau sendiri Tuhan. Dan akhirnya siapapun yang increase bersama hamba-Mu diselamatkan Tuhan. Begitu pula untuk para pendengar yang ada di Rome, pemirsa yang ada di Rome, dan juga dimanapun berada. Dan pada saat ini mungkin hatinya sudah mendapatkan terang yang ajaib yang daripada Tuhan. Bukakan Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menembus
batas apapun, batas kemustahilan ditembus oleh firman Tuhan. Bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, saya mau katakan, jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu. Hidupmu harus bertumbuh, harus berbuah. Buahnya tetap sesuai dengan apa? Kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayatnya ke-5 dan 6. Dulu Injil itu sampai di tempat kelahiran saya. Akhirnya saya mau menerima. Akhirnya saya mau melakukan. Dan harus saya menjadi buah dimanapun berada. Terima kasih Bapak, terima kasih engkau urapi untuk Miracle TV Bapak yang menyiarkan live ini Bapak. Biarlah melalui Miracle TV ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak pembicara-pembicara, saksi-saksi Kristus yang berkualitas bisa dihadirkan di tempat ini. Tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa dimenangkan datang kepada Tuhan, dan akhirnya dapat bertumbuh, berbuah tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan akhirnya kita sekalian ini layak berhadapan muka dengan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati studi putra-putrimu, dimanapun berada, bahkan membuat cita-citamu, usahamu menjadi berhasil oleh karena Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu mengucap syukur, haleluya. Amin. Iya. Haleluya. Baik, terima kasih ya Pak Petrus atas waktunya, kesediaannya sudah bersaksi pada malam hari ini. Maju terus Pak ya, semangat di dalam pelayanan Bapak, penginjilan Bapak. Tuhan Yesus pasti memberkati Bapak luar biasa. Sahabat-sahabat Miracle, jangan lupa besok kita akan bertemu kembali di jam yang sama dengan pesaksi luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai di sini dulu program kesaksian kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkahi. Iya. Haleluya. Terima kasih Pak Petrus ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak luar biasa.